Pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai step untuk cuan tetap konsisten meskipun keadaan market itu buruk. Ya, kalau kita lihat keadaan IHSG itu cukup buruk ya. Kadang mengalami koreksi, ya, lalu ada momen di mana dia naik dan lalu mengalami koreksi lagi. Padahal tidak ada berita apa-apa yang kita dengar ya terkait dengan performa ekonomi Indonesia kayak gitu ya. Lalu ini membuat IHSG ini sulit diprediksi seperti itu ya. Nah, sebenarnya saya punya 4 langkah sederhana bagaimana Anda bisa tetap cuan konsisten di dalam keadaan market yang tidak stabil. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam step yang pertama. Ya, step-step ini sifatnya adalah eliminasi. Jadi jika step pertama ini berhasil, Anda dapat masuk ke step kedua. Jika step kedua berhasil, Anda akan masuk ke dalam step ketiga. Dan jika terus berhasil, maka Anda masuk ke dalam step keempat. Seperti itu ya. Yang pertama adalah Anda harus melihat dari sisi foreign. Kalau saya sih melihatnya dari foreign ya. Di sini sebenarnya di indeks kita itu ada dibagi dua ya, akumulasi dari broker ya, itu adalah cara keseluruhan, dan juga net buy dari foreign. Ini adalah dua indikator yang berbeda. Ini sudah sempat saya bahas sebelumnya di chapter 3 tentang bandarmologi ya. Dan yang saya lihat adalah foreign ya. Kenapa yang kita lihat adalah foreign? Karena kalau kita bicara tentang persentase ya, market kita itu masih cukup besar persentasenya itu dari asing. Asing itu biasanya masuk ke market kita itu oleh manajer investasi. Ini juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya, tentang strategi asing. Nah, di manajer investasi dan asing itu biasanya masuk itu dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang panjang, karena tujuan dari asing itu biasanya lebih ke investasi. Seperti itu. Karena manajer investasi itu pegang dana yang cukup besar, sehingga akan sulit jika dia harus keluar masuk dalam waktu yang singkat. Ya, jadi biasanya tujuannya adalah untuk menjaga harga dalam jangka waktu yang menengah sampai panjang. Seperti itu. Itu yang pertama dulu ya. Jadi kalau foreign-nya saja sudah melakukan buy, kemungkinan harga dari market kita ya, peningkatan dari market kita itu akan dijaga oleh asing ini. Oke. Nah, di sini ada 3 kategori lagi. Kita kategorikan ke dalam 3 kategori utama ya. Bagaimana kita bisa mengkategorikan step 1 ini dikatakan berhasil atau tidak. Yang pertama adalah jika net foreign buy-nya itu hijau. Net foreign buy itu hijau adalah net foreign buy itu lebih besar dibandingkan net sell. Ya. Nah, contohnya hari ini itu hijau ya. Itu artinya net buy-nya 310 billion. Maka step 1 itu berhasil di hari ini. Artinya Anda bisa beli saham hari ini meskipun kondisi market sedang merah. Seperti itu. Kondisi kedua adalah jika net foreign sell itu lebih besar. Artinya market itu net foreign sell ya, sedang dalam keadaan net sell oleh asing, tapi tidak berlangsung lama. Yang saya maksud tidak berlangsung selama ya, saya ilustrasikan misalkan di jam 9 net sell-nya itu di harga minus 200, di jumlah minus 200 billion ya. Minus 200 billion, lalu di jam 10 itu menjadi minus 170 billion, dan di jam 11 menjadi minus 150 billion. Ini bisa kita lihat kalau meskipun keadaannya net sell, tapi net sell-nya itu terus menurun. Nah, ini bisa jadi potensi positif juga. Ini kesempatan untuk Anda melakukan buy on weakness. Nah, kategori 1 dan 2 ini adalah kategori yang dapat dianggap sebagai sukses ya. Artinya Anda dapat melanjutkan ke step 2. Jika Anda menemukan kategori 3 yang artinya net foreign sell-nya itu besar dan terus membesar, ilustrasinya adalah di jam 9 misalkan minus 200 billion, di jam 10 minus justru bertambah ke minus 210 billion, dan seterusnya hingga akhir market terus bertambah, Anda dapat berhenti dulu untuk membeli saham dan menyimpan cash lebih banyak di portofolio. Itu adalah step pertama ya.
Oke, lalu langsung masuk ke dalam step kedua. Step kedua ini adalah melakukan screening. Jadi jika marketnya menurut Anda sudah ada tanda-tanda positif, dan positifnya simpel saja saya lihat dari foreign tadi ya, Anda bisa masuk ke dalam step kedua, yaitu step kedua adalah melakukan screening. Nah, melakukan screening ini sebenarnya sudah cukup jelas saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, tentang screening saham menggunakan TradingView, screening saham scalping, screening saham swing ya, seperti itu ya. Jadi menurut saya tidak perlu didetailkan lagi ya di video kali ini. Anda cukup masuk ke video sebelumnya. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke step ketiga. Ya, jika Anda menemukan saham yang cocok sesuai dengan screening tadi, ya, Anda bisa masuk ke dalam step ketiga. Untuk di step kedua, itu ada kemungkinan saham yang Anda cari itu tidak ditemukan sama sekali. Ya, itu menandakan kalau kriteria-kriteria yang Anda masukkan ya, itu tidak sesuai dengan kondisi-kondisi saham saat ini. Ya, misalkan saat market mulai terjadi koreksi, biasanya banyak sekali saham yang mengalami candle tidak menarik, candle bearish ya, candle bearish, dan itu menyebabkan kriteria yang saya masukkan, termasuk salah satunya adalah motif candlestick bullish, itu tidak akan ditemukan. Itu sering sekali terjadi di dalam keadaan market bearish. Ya, sehingga saat market bearish dan tidak ditemukan kriteria screening pada step kedua, Anda dapat melakukan skip ya. Skip untuk tahap ini berarti selesai di tahap kedua. Anda bisa menyimpan cash terlebih dahulu sampai ada saham yang masuk ke dalam kriteria, dengan syarat tahap ke-1 tetap dipertahankan ya. Tahap 1 tetap lolos, seperti itu. Mungkin mulai terlihat agak rumit ya. Lalu kita masuk ke dalam tahap yang ketiga. Tahap ketiga ya simple, kita melakukan pembelian terhadap saham tersebut. Nah, pembeliannya ini menggunakan harga berapa, di mana, dan kita harus beli di mana, itu sudah ada juga videonya ya. Videonya di sebelumnya itu bahkan ada di chapter 1. Jadi saya tidak perlu terlalu detail di sini. Jadi untuk buy itu biasanya bisa disesuaikan dengan harga saat Anda melakukan screening. Kalau Anda saat ini melakukan screening dan menemukan di harga tersebut, Anda bisa melakukan buy di harga tersebut. Tapi kalau Anda berniat untuk buy on weakness ya, yaitu untuk saham rekomendasi swing, Anda bisa membeli di harga support. Cara menentukan support itu ada banyak, ada dengan trendline, ada dengan moving average, atau ada juga dengan pivot ya, garis pivot, atau dengan Fibonacci, beraneka ragam itu bisa Anda gunakan ya. Itu adalah tahap ketiga. Empat ini salah satu tahap yang juga yang penting ya. Nah, jadi selalu gunakan automatic order ya. Anda sudah mendapatkan sahamnya, Anda harus membuat automatic order. Di sini yang saya contohkan di sini adalah untuk saham ya, untuk saham yang sudah dibeli, misalkan Anda pasang take profit ya, take profit dan cut loss itu pada take profit pada harga targetnya, yaitu resisten 1, 2, dan 3. Anda pasang langsung take profit di harga tersebut, dan Anda pasang cut loss ya, cut loss menggunakan simbol yang ini, itu di harga supportnya ya, di harga supportnya. Jadi meskipun sahamnya masih di area buy, Anda langsung pasang target ya, target TP sesuai dengan resisten, dan target cut loss sesuai dengan batas aman atau sesuai dengan support Anda. Kalau sahamnya Anda beli sudah di support, biasakan batas amannya itu di minus 2% sampai dengan minus 3%. Seperti itu. Jadi meskipun sahamnya bergerak, Anda bisa langsung melakukan take profit ataupun cut loss sesuai dengan pergerakan harga saham tanpa perlu Anda pantau. Nah, jika Anda mengikuti step-step ini, step 1 sampai dengan 4 ya, 80% transaksi Anda itu adalah untung ya.
kemungkinan besar transaksi Anda adalah untung. Karena dari analisis kita sudah top down ya, mulai dari indeks sampai dengan screening dari sahamnya tersebut ya, sampai dengan kita menggunakan automatic order per harganya. Ini sudah analisis yang sangat detail ya, dan harus Anda terapkan setiap kali Anda mau melakukan pembelian seperti itu. Terima kasih.